Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kita untuk berjumpa di channel ini dengan keadaan baik-baik saja, dengan keadaan sehat. Bagi yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan salihah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai alam bawah sadar. Saya pada video-video sebelumnya selalu memberikan motivasi kalian, selalu memberikan tips-tips bagaimana sembuh dari anxiety psikosomatis atau sembuh dari gangguan lambung yang mengakibatkan psikosomatis, takut mati, takut takut mandi, takut keluar rumah, takut apa saja serba negatif. Ada takut ambulan, ada takut daun jatuh, ada takut mendung, ada takut hujan, ada takut dingin, ada takut apa saja yang pernah saya alami dulu selama kurang lebih 2 tahun, teman-teman. Nah, saya salah satunya memberi saran atau memberi motivasi atau memberikan masukan kepada kalian dengan cara untuk mengolah pikiran kalian, untuk mendandani pikiran kalian, atau untuk merubah pikiran negatif-negatif kalian yang selalu muncul itu menjadi positif. Itu bagaimana? Itu kita rubah di alam bawah sadarnya, teman-teman. Dengan cara apa? Kemarin saya menunjukkan dengan cara afirmasi positif, dengan cara repetisi itu ya, afirmasi positif itu yang diulang-ulang. Jadi kita mengulangi afirmasi positif itu yang diulang-ulang, itu akan menjadi repetisi afirmasi positif, pengulangan afirmasi positif. Itu salah satunya akan merubah alam bawah sadar kita yang tidak kita sadari, teman-teman. Jadi misalnya saya kemarin minta untuk kalian menghafalkan ataupun membuat diri kalian itu mengisikan afirmasinya sebagai contoh yang sering saya gembor-gemborkan atau saya sampaikan kepada kalian kan. Aku bersyukur dan berterima kasih, aku sangat-sangat gembira dan bahagia, ya kan, itu kan. Aku sehat sempurna, atas izin Allah kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia. Itu kan saya suruh untuk selalu mengulang-ulangi, untuk selalu menghafal. Nah, kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena pikiran kalian selalu negatif, dan untuk merubah itu salah satunya dengan repetisi, pengulangan apa? Afirmasi positif. Itu sangat luar biasa perubahannya, teman-teman. Yang saya alami dulu itu sangat luar biasa. Saya akan membahas tentang alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu kapan terbukanya? Karena repetisi atau pengulangan atau afirmasi atau kalimat-kalimat positif itu akan terekam di alam bawah sadar, yang sehingga akan merubah pikiran negatif kalian itu di saat alam bawah sadar terbuka. Kalau direpetisi, diulang-ulang hingga hafal, itu kemungkinan akan masuk ke alam bawah sadar, dan insya Allah itu pasti masuk kalau diulang-ulang terus. Nah, sebenarnya itu bisa lebih cepat. Kalau itu sudah masuk sekali saja, sebenarnya itu bisa lebih cepat untuk masuk dan mempengaruhi pikiran negatif kalian bisa menjadi positif. Nah, itu kapan? Alam bawah sadarnya terbuka itu kapan? Alam bawah sadar terbuka itu bisa terbuka di saat yang pertama itu, salah satu contohnya, di saat kita lagi senang sekali. Di saat kita senang sekali, alam bawah sadar kita akan terbuka. Misalnya kita pas
mendapatkan apa atau bagaimana, kagum kepada apa, kita terkejut kayak gitu. Nah, kita senang sekali. Nah, itu posisi alam bawah sadar terbuka. Tapi pada saat itu kalian tidak sadar atau tidak sempat untuk melakukan penanaman afirmasi yang positif. Kadang tidak sadar. Nah, oleh karena itu Islam juga mengajarkan kepada kalian, di saat kita itu sedang senang, kita disuruh untuk membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah, terus menyadari, ya Allah, terima kasih atas kesuksesan ini, terima kasih atas nikmat-nikmatmu yang banyak ini, semoga Engkau beri aku lebih baik lagi, lebih sehat lagi, lebih. Lah, itu salah satunya contoh untuk memasukkan ke alam bawah sadar kalimat afirmasi positif yang akhirnya akan merubah diri kita yang kurang baik menjadi baik, kurang sukses menjadi sukses, kayak gitu. Nah, di saat kita senang. Terus bisa juga alam bawah sadar terbuka di saat kita sedih. Jadi bukan kan hanya kita senang juga, di saat kita sedih. Oleh karena itu juga diajarkan kepada kita, umat muslim, diajarkan kepada kita, di saat kita sedih, di saat kita senang, kita dianjurkan untuk tetap ingat Allah. Ya Allah, posisiku seperti ini, ujian atau cobaan yang sangat luar biasa. Aku yakin Engkau akan memberi kesembuhan. Aku yakin ini ujian yang baik untuk masa depanku. Aku berterima kasih Allah dengan sakit ini. Misalnya seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat-kalimat negatif. Jangan sekali-kali. Karena itu bisa jadi masuk ke alam bawah sadar yang akan mempengaruhi jiwa kalian, yang akan mempengaruhi keadaan kalian untuk kedepannya. Waduh, perut saya selalu panas, misalnya seperti itu. Perut saya selalu, jangan diucapkan seperti itu, kecuali diucapkannya kepada mentor ataupun kepada pembimbing ataupun curhatan kepada yang sekiranya akan merubah pola atau mindset kalian yang ke depan atau membantu kalian untuk meluruskannya. Tapi kalau kalian itu berucap kepada grup, berucap kepada medsos, kepada orang lain yang tidak kita kenal, kita selalu mengeluh, selalu ini, itu akan berbahaya nantinya di alam bawah sadar. Karena itu benar-benar bisa terprogram di otak kalian. Misalnya, wah saya selalu cemas, saya selalu ini, wah saya selalu. Nah, jangan seperti itu. Tidak boleh, teman-teman. Terutama bagi yang ansi psikosomatis, usahakan saya baik-baik saja, meskipun kadang saya masih seperti ini. Meskipun saya kadang seperti ini, tapi saya baik-baik saja, saya kuat. Nah, seperti itu. Meskipun saya diuji seperti ini, saya bersyukur Allah masih sayang kepada saya. Kayak gitu. Nah, salah satunya itu alam bawah sadarnya terbuka di saat senang sekali, di saat bahagia sekali, ataupun di saat sedih, itu juga akan terbuka. Yang kedua. Yang ketiga, alam bawah sadar terbuka di saat emosi. Di saat emosi itu alam bawah sadar terbuka. Kalau kita emosi kepada anak ataupun emosi kepada siapa saja, terus kita melakukan kalimat yang jelek, itu bisa jadi masuk ke alam bawah sadar yang kita emosikan ataupun alam bawah sadar kita sendiri. Bisa masuk ke alam bawah sadar anak kita pas kita emosi, bisa juga masuk ke alam bawah sadar kita sendiri. Makanya di saat kita emosi, kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Kalaupun di saat emosi kita mengucapkan kalimat yang positif. Sebagai contoh, para kiai, para ulama itu hebat. Di saat anaknya nakal, itu tidak kita marahi, tidak kita, sifat emosi kita itu tidak buruk, tidak jelek kalimatnya. Wah, anak seperti ini itu besok akan menjadi insinyur.
Allah dokter kok nek dikandani kok iki opo? Mbok yo nek kandani iki manut karo wong tuwa. Calon dokter. Seperti itu. Jadi selalu positif yang kita tanamkan. Jadi pas kita emosi, kita tanamkan seperti itu. Itu yang saya serap dari mentor-mentor tulis itu. Dan itu alhamdulillah saya terapkan sedikit demi sedikit untuk kedepannya nanti. Untuk diri pribadi saya. Dan saya mengajak kalian untuk merubah pikiran negatif-negatif kalian itu menjadi positif. Ayo, yang masih takut, kita ubah. Aku berani, aku percaya diri. Aku berani, aku percaya diri. Setiap pagi bangun tidur. Nah, setiap alam bawah sadar terbuka, kita isikan. Berarti kapan? Yang pertama, di saat kita senang. Yang kedua, di saat kita sedih. Yang ketiga, di saat kita emosi. Ada lagi, yang keempat misal. Yang keempat, di saat kita kaget. Jadi waktu kita kaget, alam bawah sadar terbuka. Oleh karena itu, kita juga diajarkan seperti itu oleh orang tua kita, oleh orang Jawa itu mengajarkan kepada kita ya, yang orang Jawa ataupun semuanya itu pasti mengajarkan. Kalau kita kaget, kalau kita tersandung, kalau kita itu sebutannya atau kita sebut kalau dari orang Islam itu akhlaknya akan terlihat. Akhlaknya bagaimana? Misalnya kita kaget astagfirullahaladzim, ataupun kita subhanallah, ataupun kita ya Allah, ataupun kita kayak gitu. Itu ajaran-ajaran yang bagus. Jangan di saat kita kaget kita menyebut kalimat yang buruk. Kita kaget kita menyebutkan kalimat yang buruk. Misalnya hewan apa gitu, wah misalnya wah apa itu yang buruk. Jangan seperti itu. Pas kita kaget kita astagfirullahaladzim. Pas seperti itu tambah subhanallah, terima kasih nikmatmu ya Allah, semoga membuat baik lagi ke depannya. Itu diisikan kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, engkau masih beri kesehatan, kekuatan kepadaku. Nah, itu manfaatkan kalimat-kalimat seperti itu di saat kita seperti itu, di saat alam bawah sadar kita terbuka. Nah, apalagi di saat kita yang kelima, banyak teman-teman sebenarnya. Di saat kita gosok gigi, ya kelemahannya kalau pas di kamar mandi kan, orang Islam kan kita tidak boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi secara lisan. Kalau di batin boleh. Misalnya di batin tetap ingat kita tuh ciptaan Allah, kita tetap ingat. Kita tetap zikir kepada Allah dimanapun saja. Tapi kalau untuk diucapkan di kamar mandi kita tidak boleh. Misalnya di kamar mandi kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak gitu tidak boleh. Tapi kalau di dalam hati tetap Allah itu penciptaku. Allah itu tetap menjagaku. Boleh seperti itu di dalam pikiran, di dalam hati boleh. Tapi kalau untuk diucapkan kita tidak boleh. Kita dipanggil saja di kamar mandi tidak boleh. Kita dipanggil, hei kamu ngapain gini? Disuruh kasih bahasa isyarat atau gimana. Sebenarnya seperti itu, tidak boleh bicara di kamar mandi. Nah, itu alam bawah sadar yang pas kita gosok gigi itu juga terbuka. Tapi karena kita tidak boleh terucap, ya kita dalam hati. Ataupun kalau kita bisa gosok gigi di luar, kita bisa afirmasi sambil gosok gigi. Aku sehat, aku kuat, aku baik-baik saja, aku berani lagi, aku percaya diri lagi. Boleh di luar seperti itu. Nah, berikutnya yang ke-6 itu, yang ke-6 atau yang berapa ya ini tadi lupa saya. Pokoknya itu nanti dicatat. Yang ke-6 itu pas kita mohon maaf, itu pas buang air besar, itu juga alam bawah sadar terbuka. Coba kalian perhatikan. Di saat kalian buang air besar, coba kalian akan merasakan sesuatu yang luar biasa di situ. Kalian akan membayangkan sesuatu. Kalian akan mempunyai inspirasi. Kalian akan mempunyai gagasan tertentu. Lah karena itu alam bawah sadar terbuka. Jadi fresh kayak gitu loh. Nah, coba itu pas alam bawah sadar terbuka juga. Tapi sayang tidak boleh afirmasi ataupun tidak boleh berucap di kamar mandi. Kalian bisa dalam batin. Aku sehat. Ya. Kalau aku sehat, aku akan seperti ini.
Kalau aku sehat, aku akan lebih sukses. Kalau aku sehat, rezekiku akan lancar. Nah seperti itu akan muncul dalam pikiran itu. Mempunyai gagasan-gagasan tertentu, mempunyai ide-ide tertentu di situ. Nah, coba. Tapi dalam hati ataupun dalam pikiran, dan tidak boleh berucap di kamar mandi. Teman-teman, seperti itu. Terus ada lagi kapan ya? Alam bawah sadar terbuka, kita ulangi yang pertama, di saat kita senang sekali, di saat kita sedih sekali, di saat kita emosi, di saat kita kaget, di saat kita gosok gigi, di saat kita buang air besar, di saat kita sedang pokoknya di saat kita itu sesuatu yang tidak terbiasa menimpa kita, itu alam bawah sadar kemungkinan bisa terbuka. Jadi kalian pas fokusnya, jadi fokus terhadap sesuatu. Sebagai contoh, anak kalian atau anak kita sedang menonton TV, fokus sekali. Nah, itu bisa alam bawah sadar terbuka. Pas fokus nonton TV, jangan dimarahin, langsung nonton TV terus. Emosinya, wah jadi opo sesuk. Jangan seperti itu. Kita belajar, saya pun juga belajar seperti itu. Buktinya nanti, insya Allah, Allah yang meridhai. Kita berusaha, Allah yang meridhai. Nah, seperti itu. Allah yang menjadikan, kita yang berusaha. Anak kita fokus nonton TV ataupun nonton sesuatu, kita isikan afirmasi ke sana, nasihat ke sana. Nah, habis nonton TV nanti belajar. Nah, nonton TV boleh, Bapak juga nonton TV dulu seperti itu. Tapi habis itu ya belajar, baca Quran, baca Iqra bagi yang muslim. Seperti itu. Belajar biar jadi anak pintar. Susui harus dilus-lus sambil kayak gini kan kepalanya. Besok kamu menjadi dokter misalnya, cita-cita orang tuanya anaknya jadi dokter misalnya. Besok kamu akan menjadi ustadz misalnya. Besok kamu akan menjadi orang hebat nak. Besok kamu akan menjadi orang sukses yang membahagiakan orang tua, membahagiakan ini. Bapak sayang kepada kamu. Padahal itu nasihat biar dia sadar bahwasanya dia terisikan di alam bawah sadarnya, terekam sampai dewasa. Pas kita emosi pun juga seperti itu. Kamu itu dibilang seperti ini itu, kamu itu buat jadi kamu itu nggak boleh, ataupun kamu itu jadi anak baik kayak gitu. Jangan menyebutkan kalimat-kalimat yang negatif. Pokoknya intinya itu kita tidak boleh di saat emosi itu melakukan kalimat yang negatif. Ini benar teman-teman, ini real, dan kalian bisa lihat, cek dimanapun berada. Kalian bisa cek di YouTube dimanapun berada. Banyak orang-orang yang sukses, bahkan presiden-presiden luar negeri sana, yang menceritakan, ataupun banyak orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang kaya yang melakukan afirmasi positif untuk kesuksesannya. Mulai dari kuliah atau mulai dari bangku SMP itu sudah menuliskan, aku nanti akan menjadi orang hebat. Ingat, namanya ditulis, saya ini akan menjadi orang hebat. Di dalam kamar, setiap mau berangkat kuliah melihat, aku akan menjadi orang hebat. Itu masuk dalam bawah sadar. Hingga akhirnya jadi orang hebat beneran. Nah, aku pasti selalu kuat. Aku baik-baik saja. Hari ini aku akan sukses. Rezeki akan datang padaku. Hari ini aku fresh. Hari ini aku akan bekerja dengan baik. Banyak orang yang suka padaku. Banyak orang yang mendukung aktivitasku. Aku akan baik-baik saja. Sehat sempurna. Bahkan ada yang bilang seperti ini. Aku dapat mobil, aku dapat mobil, aku dapat mobil, aku dapat mobil, aku dapat mobil. Terus terucap di sini. Mobil ini jadi milikku.
Itu bisa terjadi. Bahkan rumah di pinggir jalan. Setiap kita lewat di pinggir jalan, disolawati kan, ada yang disolawati kan, semacam guru-guru kita itu. Kalau kita ingin sesuatu bisa dengan solawat, insya Allah Allah akan mengabulkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rumah ini akan menjadi milikku. Ataupun mobil, setiap ada mobil lewat, ada mobil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mobil itu aku akan mempunyai mobil seperti itu. Misalnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, aku akan sampai ke Mekah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, aku akan sampai ke Mekah. Sampai ke sana. Padahal tidak mungkin kalau dipikir. Karena alam bawah sadar yang sangat luar biasa. Karena kita memprogram alam bawah sadar yang sangat luar biasa, itu bisa terjadi. Karena di saat alam bawah sadar terbuka, itu dinamakan kita khusyuk, teman-teman. Nah, terbuka di saat kita khusyuk. Bisa terbuka juga di saat kita meditasi. Teman-teman, itu yang keberapa ini? Meditasi. Kita tarik nafas. Allah. Aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Itu menanamkan di saat kita meditasi. Atur nafas perut, kita rileks. Di saat kita rileks, santai, fresh, kita masukkan ke alam bawah sadar. Aku sehat. Aku sehat sempurna ya Allah. Aku baik-baik saja. Repetisi kita masukkan. Syukur-syukur pas alam bawah sadar terbuka, itu langsung akan masuk. Kalau repetisi itu diulang-ulangi hingga akhirnya masuk alam bawah sadar. Ulang-ulangi terus hingga masuk ke alam bawah sadar. Tapi kalau meditasi, kalau misalnya kita hipnosis, di saat kita terhipnotis, itu juga alam bawah sadarnya terbuka. Itu langsung bisa dimasukkan. Meditasi, kusuk, kita alam bawah sadar terbuka. Hipnotis, pas posisi hipnotis, itu juga alam bawah sadar terbuka. Itu bisa dimasukkan. Bahkan waktu dihipnotis, yang suka ngerokok biasanya bisa hilang rokoknya. Yang suka kebiasaan negatif apa dirubah itu bisa. Karena kita masukkan ke alam bawah sadarnya bahwasanya seperti ini, seperti itu. Nah, coba kalian praktekkan apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Karena apa? Saya menyampaikan ini karena banyak yang tanya, apa benar saya bisa merubah pikiran negatif saya selalu negatif terus belum bisa positif, itu bagaimana? Loh, itu sudah salah satu kalimat yang membuat alam bawah sadarnya itu juga berpengaruh. Oleh karena itu, saya itu masih seperti ini. Dengan ini insya Allah akan membantu ya mas. Pertanyaan seperti itu, jadi meyakinkan, bukan bertanya sesuatu yang mempengaruhi otaknya. Di sini masih bertanda tanya. Mas, dengan afirmasi akan membuat saya lebih baik ya mas? Nah, masih akan membuat lebih baik. Afirmasi yang positif, bukan yang negatif loh. Afirmasi yang positif. Kayak gitu. Tapi dalam afirmasi, usahakan jangan pakai kata tidak. Karena kalimat tidak akan terekam dengan baik oleh alam bawah sadar. Misalnya, aku tidak apa-apa. Jangan seperti itu. Dibalik kalimatnya dengan aku baik-baik saja. Terus, aku tidak sakit. Tidak boleh seperti itu. Karena tidak itu tidak akan terekam di alam bawah sadar dengan baik. Diganti dengan aku sehat. Jangan aku tidak sakit, tapi diganti dengan aku sehat. Aku tidak masalah dengan masalah ini. Tidak seperti itu, tapi diganti dengan aku baik-baik saja. Aku sehat sempurna. Aku tenang. Aku nyaman. Aku bahagia. Jangan pakai kata tidak, jangan pakai kata bukan, jangan pakai kata jangan. Itu kalimat-kalimat itu tidak akan terekam baik di alam bawah sadar. Bisa jadi terekam, tapi itu tidak akan terekam baik di alam bawah sadar. Teman-teman dimanapun berada, monggo silahkan kalian praktekkan video-video sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Itu semua saya lakukan di saat saya sakit dulu. Saya mengalaminya dan saya mempraktekkan seperti itu hingga akhirnya alhamdulillah bisa sembuh total. Masalah kesembuhan itu dari Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kita hanya untuk diperintahkan untuk berusaha. Kita diperintahkan untuk berikhtiar, berdoa.
monggo. Saya membantu kalian untuk mensupport, untuk menyemangati kalian. Karena saya pernah mengalami, ibaratnya orang jalan, saya pernah melewati itu. Saya bukan dokter, saya bukan hipnoterapi, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan gus, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pinter. Saya tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun melalui saya, itu dengan izin Allah. Kalaupun melalui nasihat saya, itu dengan izin Allah. Kalaupun saya bisa menyembuhkan, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mensupport kalian. Mari semangat dan semangat. Dan lihat terus video dari awal. Diulang-ulangi video dari awal. Video sebelum ini sudah saya sampaikan. Bagaimana cara masuk ke channel Tombo Ati sudah saya sampaikan di video sebelum ini. Nah, itu kalian bisa masuk dan lihat videonya sudah urut semua. Dan itu saya kasih judul TV1, TV2, TV3 di situ karena biar memudahkan kalian untuk mendapatkan videonya urut. Padahal sebenarnya kalau saya mencari subscribe, kalau saya mencari view, kalau saya mencari ini, itu sudah mempengaruhi judul teman-teman. TV1 itu mempengaruhi judul. Tapi karena saya tuh tujuannya biar kalian paham, ya tetap saya bagikan, saya kasih judul itu. Meskipun di pencarian agak susah untuk direkomendasikan mungkin di YouTube, tapi saya bertujuan yang saya utamakan itu kalian pahamnya. Kalian itu bisa melihat urutnya, biar kalian tidak gagal paham. Karena saya tidak mungkin menjelaskan dalam satu waktu, tidak mungkin saya menjelaskan dalam satu video, karena waktunya tidak cocok teman-teman. Waktunya tidak cukup teman-teman. Waktunya tidak cukup, sehingga akhirnya kalau kalian itu ingin benar-benar tahu ilmunya, ya urut menontonnya, urut. Dan kalian subscribe videonya supaya apa? Supaya di saat saya mengupload video, kalian akan mendapatkan info kayak gitu. Kalian akan mendapatkan info selanjutnya, dan notifikasinya yang tanda loncengnya diaktifkan biar kalian mendapat info. Monggo silahkan subscribe, silahkan yang belum bergabung silahkan bergabung. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan selalu mohon pada Allah semoga kalian segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat channel Tombo Ati semoga segera disembuhkan. Allahumma rabbana syadi bil basyaisylan syafila syifa ila syifa la yugadir syakama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah saya mohon maaf, banyak pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insyaallah akan saya jawab semampu saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.